Shalom Aleihim. Hari ini kita akan kembali membahas pelajaran mengenai masa 7 tahun kesusahan. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas pelajaran mengenai matra yang pertama dan yang kedua, cawan yang pertama dan yang kedua, sangkakala yang pertama dan yang kedua. Hari ini kita akan kembali membahas pelajaran materai yang ketiga. Apa isi materai yang ketiga ini? Kita baca dulu di Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Apa maksud isi materai di Wahyu 6, 5 sampai 6 ini? Maksud ayat ini adalah menceritakan mengenai 144.000 orang yang akan ditandai oleh Tuhan, yang artinya 144.000 orang ini adalah Messianic Jew yang akan ditugaskan oleh Tuhan pada saat masa 7 tahun kesusahan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, supaya semua orang bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berpesan kepada si jahat, janganlah merusakkan orang-orang yang dimateraikan oleh Allah di dahinya. Ini ayatnya kita baca dulu di Wahyu 7 ayat 3 sampai 8. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Jadi semuanya itu total 144.000, dari tiap sukunya ada 12.000 orang yang akan dimateraikan oleh Tuhan, ditandai oleh Tuhan di dahinya pada saat masa 7 tahun kesusahan ini untuk melaksanakan tugasnya Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang nama Tuhan Yesus supaya semua orang bertobat. Dan orang-orang ini adalah Messianic Jew dari 12 suku keturunan Israel, orang-orang yang masih percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk kepada cawan murka Allah yang ketiga. Kita baca dulu ayatnya di Wahyu 16, 4-7. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semua menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Kita baca juga di Yeremia 9 ayat 15. "Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipu dan minum racun." Jadi ipu ini adalah makanan pahit yang akan Tuhan berikan
kepada bangsa Israel karena ketidaktaatan pada saat nanti yang penggenapan di kitab Wahyu 16:4-7 akan terulang kembali, yang seperti yang dikatakan Yeremia, Tuhan memberikan makanan pahit dan meminum racun untuk bangsa Israel yang tidak taat pada perintah Tuhan. Dan yang melakukan ini pada cawan murka Allah yang ketiga adalah dua saksi Allah. Sama seperti juga waktu kejadian di perjanjian lama, Tuhan memakai Nabi Musa dan Nabi Harun ketika bangsa Mesir kena tulah yang diberikan juga oleh Nabi Musa dan Nabi Elia, dan akan terjadi kembali pada saat masa 7 tahun kesusahan ini akan terulang kembali. Karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Makanya Allah memberikan cawan murkanya. Sekarang pertanyaannya, siapakah dua saksi Allah ini? Dia adalah pilihan Tuhan dari bangsa Israel yang kuasanya mirip seperti Nabi Musa dan Elia, yang dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya di muka bumi ini pada saat masa 7 tahun kesusahan. Nanti 3,5 tahun yang kedua, dia akan dibunuh oleh binatang yang muncul dari jurang maut. Kita baca lagi ayatnya di Wahyu 11 ayat 3-7. Ini ayatnya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1265 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Inilah yang disebut dua saksi Allah yang dipakai Tuhan untuk melakukan tugasnya pada saat masa 7 tahun kesusahan ini. Nanti apa yang terjadi pada sangkakala ketiga, kita baca dulu ayatnya di Wahyu 8 ayat 10-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Dan seperti yang terjadi dahulu, pada saat Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir, begitu juga Tuhan akan memberikan tulah kepada orang-orang yang tidak taat akan perintahnya pada saat mengalami masa 7 tahun kesusahan. Kita baca dulu ayatnya di Keluaran 7 ayat 17-21. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka,
supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah, matilah ikan di sungai Nil. Sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil dan seluruh tanah Mesir ada darah. Ini akan terjadi kembali ayat ini pada saat masa 7 tahun kesusahan. Dan yang melakukan ini adalah kedua saksi Allah tersebut yang untuk melakukan tugasnya di muka bumi ini pada saat masa 7 tahun kesusahan. Ini akan terulang kembali. Dan mata-mata air akan menjadi darah. Sekarang kita masuk kepada materai keempat. Apa isi materai yang keempat ini? Kita baca dulu di Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Kita baca lagi di Yehezkiel 14:21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Nah, ini sama seperti yang terjadi pada saat zamannya Yehezkiel juga, dan akan digenapi juga pada kitab Wahyu yang di materai keempat di Wahyu 6 ayat 7 dan 8 akan terjadi kembali. Materai keempat ini Allah mendatangkan keempat hukuman atas Yerusalem dan juga disertai pergantian pertengahan masa 7 tahun kesusahan dan rapture kedua atau pemetikan susulan. Jadi pergantian apa? Maksudnya kemunculan si jahat yang kita sudah bahas di materi pertama, yang Mesias palsu ini, yang dia akan pada saat materi pertama, kedua, ketiga dia akan menjadi baik dan dia akan buka topengnya ketika 3,5 tahun kedua ini. Nah, nanti di 3,5 tahun kedua kemunculan si jahat, dia akan buka topeng. Kita baca dulu ayatnya di Wahyu 13, 1-8. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi nanti pertengahan 3,5 tahun kedua ini, si jahat ini akan buka topeng. Dan nanti
yang ada di bangsa Israel, orang-orang akan lari ke pegunungan ketika orang-orang Israel tahu bahwa dia bukanlah Mesias. Sekarang apa yang akan terjadi pada cawan murka Allah yang keempat? Kita baca dulu Wahyu 16, 8-9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Jadi karena banyaknya yang mengikuti si iblis serta memakai tanda binatang tersebut dan tidak taat kepada Tuhan, maka Allah memberikan cawan murkanya kepada manusia di Wahyu 16, 8-9 ini nanti akan terjadi. Sekarang apa bunyi sangkakala keempat ini? Kita baca dulu ayatnya di Wahyu 8, 12-13. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala yang ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Jadi ayat ini menceritakan mengenai sangkakala keempat. Ini menandakan tuaian di bumi, khususnya untuk 144.000 atau disebut dengan bahasa saya nanti rapture atau pengangkatan kedua. Rapture yang pertama ini dalam kitab Tesalonika ada kata Tuhan turun dari sorga. Dan yang saya sebutkan rapture kedua ini ada kata yang duduk di atas awan seorang seperti anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, inilah rapture kedua atau rapture terakhir, atau disebut juga pemetikan susulan, yang mengenai 144.000. Kita baca dulu ayatnya di Matius 24 ayat 22-28. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, ini kita baca lagi di kitab Wahyu 14 ayat 14-16 yang tadi saya bilang rapture kedua ini ada kata yang duduk di atas awan itu. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ini yang saya bilang rapture kedua ini di Wahyu 14 ayat 16 ada kata, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Nanti rapture kedua ini Tuhan duduk di atas awan putih. Jadi rapture yang pertama sebelum masuk masa 7 tahun kesusahan di Tesalonika tersebut, 1 Tesalonika 4 ayat 17, 18, 19 kalau tidak salah, itu ada kata Tuhan turun dari sorga. Itu yang sebelum
masa 7 tahun kesusahan, dan pada saat masa 7 tahun kesusahan ini yang di Wahyu 14 ayat 14 ayat 16 ini yang disebut rapture yang kedua. Inilah yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos ketika orang-orang pilihan Tuhan yang berjumlah 144.000 orang diangkat. Dan mengenai kitab Wahyu 12 ini tentang perempuan dan naga. Saya juga mendapat hikmat siapakah perempuan itu. Yang mengenai perempuan dan naga kita baca dulu. Di Wahyu 12 ayat 1 sampai 6, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, tanda lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1265 hari lamanya. Jadi ayat ini menceritakan ketika Yohanes di Pulau Patmos dalam penglihatannya dia melihat yang mengenai tentang perempuan ini adalah bangsa Israel dan melahirkan anak, yaitu anaknya itu orang yang ditandai oleh Tuhan yang berjumlah 144.000 dari 12 suku Israel. Anaknya ini adalah 144.000 yang akan diangkat oleh Tuhan nanti. Nah, apa yang terjadi ketika 144.000 ini diangkat? Kita masuk kepada naga dikalahkan yang mengenai di kitab Wahyu ini. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu si ular tua yang disebut si iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kita baca lagi Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan luput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi Daniel ini juga melihat dalam penglihatan, melihat masa depan yang akan datang, yang akan nanti digenapi juga dalam penglihatan Yohanes di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 tentang naga dikalahkan. Ketika Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos mengenai naga dikalahkan, saya juga mendapat hikmat tentang naga tersebut. Ketika anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut, anak itu yang berjumlah 144.000 yang dilahirkan perempuan itu diangkat oleh Tuhan. Maka naga beserta pasukannya mengejar sampai ke sorga sehingga timbullah peperangan di sorga. Sekarang setelah naga dikalahkan, dilempar dari sorga pada saat nanti rapture kedua ini, apa yang terjadi pada perempuan tersebut? Naga memburu perempuan.
Kita baca ayatnya di Wahyu 12, 13-18. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, dan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ketika naga itu sadar, dia dilemparkan ke bumi oleh Tuhan, dan dia pergi memburu perempuan itu, yaitu bangsa Israel, dan akhirnya perempuan itu dipelihara oleh Allah selama 3,5 tahun. Nah, kita baca ayat satunya lagi yang mengenai Matius 24, 15, 21. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, hari ini kita bahas dulu materai ketiga dan materai keempat. Nanti kita lanjutkan kembali ke materai yang kelima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.